Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan 3 hal yang paling penting di dalam suatu teks bacaan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, di dalam suatu bacaan kita mengenal ada 3, ada tema, ada topik, dan judul. Nah, di dalam suatu teks bacaan tentu kan ada gambaran umumnya, lalu ada penjelas-penjelasnya. Nah, sebelum kita menentukan ingin membuat suatu artikel atau suatu bacaan, kita harus menentukan dulu nih 3 hal ini. Nah, di sini teman-teman aku membuat segitiga yang terbalik ya, yang mana semakin ke bawah atau semakin mengerucut itu semakin spesifik. Jadi sebenarnya yang pertama terkait dengan tema. Tema itu apa sih? Nah, tema ini teman-teman dia ada di posisi paling atas, yakni dia paling luas atau paling umum. Lalu ada topik di mana dia lebih sempit daripada tema. Lalu ada yang terakhir terkait dengan judul. Nah, kalau judul dia itu paling spesifik di antara ketiga tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini lebih ke arah ruang lingkup atau cangkupannya yang kita bisa mengidentifikasi 3 perbedaan dari tema, topik, dan judul. Nanti kita akan bahas satu persatu teman-teman, tapi di video kali ini kita akan coba fokuskan pada apa itu tema terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba bahas terkait dengan tema ya. Oke, kita mulai dari pengertian tema itu sendiri. Jadi tema itu adalah sebuah ide atau gagasan pokok mengenai suatu hal. Nah, tema itu berupa gambaran besar dari bahasan di suatu artikel atau teks bacaan. Nah, tadi melihat gambaran segitiga yang ke bawah itu adalah tema itu paling di atas, di mana dia paling luas daripada topik dan juga judul nih teman-teman. Oke, nah kita bergeser lagi teman-teman, kita akan bahas terkait dengan fungsi tema itu sendiri dalam suatu bacaan itu apa sih? Jadi tema itu mempunyai peran dalam pembuatan suatu tulisan atau artikel, yakni memberikan fokus dan arah pembahasan. Jadi dia itu berperan sebagai pondasi cerita atau karya tulis yang akan kita buat nanti. Nah, di sini coba kita bahas ya. Ada contoh dari tema, itu ada kesehatan, ekonomi, hukum, bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh satu, yakni dalam kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah tema. Nah, dari kesehatan ini kita bisa tarik nih kemana-mana pun. Kalau misalnya kita ngambil topik, misalnya topiknya itu adalah pola hidup sehat. Nah, dari pola hidup sehat itu atau topiknya kita bisa tarik lagi menjadi judul yang menarik, yakni judulnya adalah pentingnya sarapan sehat untuk menjaga energi seharian. Jadi kalau kita lihat, kita melihat ada urutan yang runtut dari yang lebih umum ke lebih spesifik atau lebih sempit. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Jadi dari tema itu sendiri kita bisa membawa arah cerita itu kemana-mana. Oke, nah selanjutnya teman-teman, nggak afdol kalau kita nggak latihan soal terlebih dahulu. Jadi seperti biasa teman-teman bisa di pause terlebih dahulu videonya, lalu difikirkan mana nih jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Oke, kita mulai bahas ya teman-teman ya. Ada pertanyaan, tema dari kutipan teks di atas adalah. Nah, kalau kita disuguhkan suatu teks bacaan teman-teman, dan kita disuruh mencari tema, tentu teman-teman harus memahami ya, apa sih sebenarnya isi dari bacaan tersebut, apa sih yang dibicarakan, apa sih yang dibahas. Setelah itu baru kita bisa coba tarik apa pokok bahasannya. Nah, setelah kita coba untuk analisis kutipan teks teman-teman, kita mungkin akan mengambil petunjuk yang ada dalam teks. Di sini ada kata mantan suaminya. Lalu ketika kita coba lihat lagi ya, ada satu dialog yang memberikan pernyataan hak asuh dia akan jatuh kepada putraku. Setelah itu, kita juga melihat di sini ada dialog lagi ya. Aku yang melahirkannya, jadi hak asuh dia akan jatuh padaku. Nah, kalimat-kalimat ini teman-teman itu menunjukkan bahwa ada inti permasalahan nih di dalam teks bacaan tersebut. Ada hal yang sangat urgent di teman-teman di sini, yakni terkait dengan ada hak asuh, dan hak asuh. Selanjutnya coba kita identifikasi nih, kita coba untuk seleksi opsi mana sih yang paling tepat sebagai tema dari kutipan teks di atas ini. Kita melihat dari yang pertama, ada terkait dengan perceraian, masalah ekonomi, masalah perebutan hak asuh anak, dan perselingkuhan. Oke, kita coba analisis opsi dari yang pertama yakni perceraian. Nah, sebenarnya perceraian di sini apakah masuk ke dalam tema kutipan tadi? Itu tidak, teman-teman. Karena perceraian di sini itu meskipun tadi ada konteks terkait dengan perceraian, tapi ini hanya latar belakangnya saja, bukan menjadi inti konfliknya, teman-teman. Akan tetapi, di dalam teks ini itu lebih membahas terkait dengan konflik setelah perceraian, yang mana kata yang sering kali disebut adalah hak asuh. Jika kita tarik simpulan teman-teman, di sini terkait dengan perebutan hak asuh anak. Oke, kita coba identifikasi lagi opsi yang lainnya terkait dengan masalah ekonomi.
Tidak ada pembahasan atau petunjuk tentang masalah ekonomi di dalam teks, lalu terkait dengan masalah perebutan hak asuh anak. Nah, inilah yang benar teman-teman, karena seluruh konflik dalam teks berpusat pada perebutan anak dari si Dea dengan kedua orang tuanya. Lalu kalau perselingkuhan juga tidak ada ya, tidak ada kutipan sama sekali dalam teks tersebut. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang C. Oke, segitu di video kali ini, see you di next video.